Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bu Mira dan Pak Iman. Baik, Waalaikumsalam Pak Agung. Waalaikumsalam. Selamat Selamat sore sore, juga. Pak Ya, Agung Alhamdulillah. Hananto. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Agung I'm sehat Pak Agung. fine. Alhamdulillah saya sehat walafiat seperti foto belakang saya ya. Ceria sekali saya. Wis, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di pertemuan sore ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Di sini saya akan berperan sebagai observer ya, mengobservasi belajar bersama dengan Bu Mira, di mana Bu Mira akan menjadi coach dan juga Pak Iman sebagai coaching. Betul seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Betul Pak Agung, betul. Betul sekali. Oke, Bu Mira, bisa suara saya terdengar jelas nggak Bu Mira? Terdengar jelas, Pak Agung. Oke, Bu Mira ya. Di sini saya sebagai observer ingin menyampaikan beberapa hal Bu Mira agar nanti dalam kegiatan coaching kali ini Bu Mira bisa apa ya tersampaikan keinginan Bu Mira dan lain sebagainya Bu Mira ya. Di sini ada tiga hal yang akan kita bahas Bu Mira, dari pertama tentang prasupervisi, lalu ada observasi dan pasca percakapan. Nah, di tiga tahap ini nanti akan saya sampaikan apa yang perlu Bu Mira siapkan ya. Mungkin yang pertama adalah saya akan coba untuk menanyakan kepada Bu Mira nih, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mira kembangkan? Saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik, Pak. Pendengar yang baik. Yang mendengar yang baik dan mungkin juga sedikit akan menambahkan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oh ya, antara dua itu ya. Pertanyaan berbobot itu. Nah, antara dua itu mana yang pengen Bu Mira benar-benar fokuskan untuk dicoba di hari ini dengan Pak Iman? Saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik, Pak. Oke, mendengar yang baik ya. Pendengar yang baik, betul. Ya, di situ berarti ada beberapa indikator yang tercapaiannya. Menurut Bu Mira apa aja sih yang perlu muncul nanti di situ ketika Bu Mira coaching dengan Pak Iman? Yang pertama mungkin pikiran yang selaras dengan percakapan, kesadaran diri yang bisa memunculkan potensi, dan juga fokus, kemudian rasa ingin tahu terhadap coach lebih dalam. Oke, 4 indikator ya. Seperti itu Bu Mira ya, dari pikiran selaras, kesadaran diri, fokus, dan juga rasa ingin tahu. Oke, baik Bu Mira. Nanti selama kegiatan coaching ini, saya di situ akan mengobservasi Bu Mira sebagai coaching. Apa saja akan saya catat semua hal tersebut, apa yang saya sampaikan Bu Mira di pra supervisi ini akan kita bahas lagi nanti di pasca supervisi. Seperti itu Bu Mira. Oke. Apakah Bu Mira sudah siap? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap, silakan saya beri waktu kesempatan ke Bu Mira dan Pak Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mira. Bagaimana kabarnya Pak Iman hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mira. Bu Mira gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya, sedikit rada banyak pekerjaan tapi tidak apa-apa, itu biasa. Saya mengganggu nggak Bu Mira ini? Saya mengganggu nggak Bu Mira? Enggak Pak Iman, iya saya kemarin dapat WA ya dari Pak Iman, katanya Pak Iman ada yang mau diobrolkan sama saya, betul? Iya, tadinya saya pengen ngobrol sama Bu Mira gitu kan. Tapi saya takut mengganggu gitu kan ya. Mudah-mudahan sih nggak mengganggu ya Bu Mira ya. Enggak, saya malah jadi penasaran nih. Aduh, pengen cepet-cepet ketemu Pak Iman nih, ada apa ya gitu. Pengen cepet-cepet ngehubungin, ada masalah apa gitu. Atau ada hal apa nih yang mau diobrolin gitu. Itu Pak Iman. Nah, kira-kira apa nih yang Pak Iman obrolin sama saya nih sore ini? Sebenarnya sih banyak ya Bu Mira. Tapi ya saya sih pengen nyari yang pentingnya dulu aja ya. Jadi saya tuh Bu Mira di sekolah tuh ini sedikit agak banyak pikiran ya. Pikiran salah satu pikiran tentang siswa gitu ya. Kebetulan memang saya kan bagian kesiswaan Bu Mira ya. Iya betul. Jadi saya tuh ada permasalahan terkait dengan siswa yang terus-menerus
terlambat masuk sekolah gitu kan. Tiap hari itu Mm-mm. pasti ada aja dia tuh terlambat gitu. Sampai sampai saya kita udah ada kesepakatan kelas pun sudah, tapi tetap aja itu terlambat. Nah, satu bingung apa yang harus saya lakukan lagi gitu ya dengan untuk supaya anak ini tidak terlambat lagi gitu ya. Barangkali Bu Mira ada mungkin bisa memberikan solusi atau mungkin bisa ngasih gambaran tentang apa sih ya solusinya gitu. Oke, baik. Jadi Pak Iman sudah membuat kesepakatan kelas ya sama anak-anak ya. Itu Betul. kesepakatan kelas pertama kali mereka masuk ke sekolah atau beda lagi kesepakatan kelas yang dibikinnya? Itu kita buatnya memang dua Bu Mira. Ada yang kata masuk sekolah plus dengan kesepakatan di kelas juga gitu kan. Oke. Betul. Tapi ya tetap gitu. Jadi tiap hari itu saya tuh sampai bosen, bukan bosen ya, sampai pasti anak itu lagi yang apa yang telat gitu. Iya. Oh iya Pak Iman, sebelumnya apa sih harapan Pak Iman nih dari coaching yang akan kita lakukan ini nih? Iya, saya pengen eh, di diskusi kita pada ini kan pada sore hari ini dengan ada coaching ini saya saya ingin tumbuh ada perasaan dari pribadi saya sendiri. Pertama mungkin dari apa, sebagai kesuaan sabar, kemudian eh, bisa menemukan beberapa mungkin solusi yang lain yang bisa menghadapi anak-anak yang tadi bermasalah atau indisipliner ataupun yang lainnya gitu. Terutama yang masalah hari ini yang banyak ada misalnya yang terus-menerus terlambat Bu Mira. Oke. Jadi dari harapan Pak Iman setelah coaching ini Pak Iman bisa lebih bersabar, kemudian yang yang utama tentu kan Pak Iman berharap menemukan solusi ya dari apa yang Betul. akan kita diskusikan hari ini. Iya, betul Bu Mira. Iya, baik Pak Iman. Tadi sebelumnya Pak Iman sudah mengatakan bahwa Pak Iman sudah membuat kesepakatan kelas di awal, kemudian Pak Iman sudah menegur mungkin ya secara lisan juga kepada anak-anak ya, secara baik-baik, Betul. secara personal. Kemudian apalagi yang sudah Pak Iman lakukan terhadap anak tersebut? Saya coba karena memang kita grup penggerak ya Bu Mira ya. Iya, iya, Nah, iya. untuk lebih ke menerapkan tiga restitusi ya. Kita memanggil Iya. siswanya, kemudian kita Mhm. apa praktek untuk ya langsung menerapkan bahasanya ya ke anak-anak tentang segitiga restitusi dari kemudian identifikasi masalah, kemudian akhir sampai ke yang terakhir gitu kan. Nah, itu yang sudah saya lakukan gitu kan. Ya, memang sih efek positifnya ada peningkatan gitu kan. Tapi ya namanya manusia, mungkin namanya anak-anak ya perlu diingatkan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya tetap dia pun melakukan lagi, kita melakukan lagi. Gitu Bu Samira. Hmm. Jadi Pak Iman sudah menerapkan segitiga restitusi ya di Ya, betul. terhadap anak-anak yang sekiranya tidak menaati aturan, kemudian menegur secara lisan berkali-kali, mengingatkan sudah gitu ya. Nah, ada hal lain lagi nggak dari kedua hal itu yang sudah Pak Iman lakukan selain itu? Sebenarnya ada satu lagi yang Bu Mira ya, yang mungkin salah satu fokus saya ke anak itu adalah ketika saya sudah dari hati ke hati dengan anaknya melalui segitiga restitusi, ada satu yang belum saya lakukan Bu Mira, yaitu saya belum mengetahui lingkungan keluarganya, itu kan home visit. Hmm, Nah, rencananya sih pengen melakukan home visit sih Bu Mira, karena melihat biasanya anak itu ketika kadang mereka sudah terbangun rasa kedisiplinan, tapi kurang dukungan dari orang tua. Nah, itu yang saya belum hmm, belum belum mengetahui apakah memang itu gitu ya. Eh, Lingkungan keluarganya gitu kan. Karena memang beberapa kasus kemarin ada siswa yang memang ada terjadi indisipliner. Salah satunya ada yang orang tuanya ternyata yaitu dari pagi itu bukan mungkin mengurusi rumah tangga, akhirnya sampai
Pak dia mengantarkan anaknya ke sekolah ya kesiangan itu yang kita belum lakukan itu. Pak Iman, dari ketiga hal tersebut ya, Pak Iman kan sudah mengatakan bahwa tadi Pak Iman sudah pendekatan secara personal, sudah menerapkan segitiga restitusi juga, kemudian juga Pak Iman sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak. Nah, dari ketiga hal itu, mana yang menurut Pak Iman paling efektif? Yang efektif saya lihat sih apa namanya lebih ke segitiga restitusi ya. Karena di situ kita belajar untuk memahami anak, kondisinya juga sama gitu kan. Itu yang paling mungkin lebih lebih efektif saya lakukan Bu Mira. Nah, selain itu, adakah hal lain yang menurut Pak Iman bisa membuat lebih efektif? Nah, dengan tadi menerapkan tiga hal itu, seberapa keefektifannya itu seberapa maksimal? Nah, ini yang kalau gitu kan sih lebih ke 70% ya. 70% 70%. efektifnya. Nah, ada yang lebih mungkin satu lagi yang belum saya terapkan Bu Mira. Oh, gitu ya. Apa itu Pak Iman? Kalau saya boleh tahu. Ya, yaitu home visit. Saya pengen melakukan home visit Bu Mira. Jadi saya langsung kunjungan ke rumahnya, pengen tahu keadaan lingkungan keluarganya di rumah gitu kan. Dan salah satunya adalah menyampaikan salah satu permasalahan putranya di sekolah. Nah, itu ide bagus Pak Iman. Jadi selain tiga hal tadi, apa yang dimana tiga hal tadi itu penerapan restitusi, kemudian juga pendekatan personal, ada kesepakatan kelas. Nah, satu lagi ya yang Pak Iman ingin terapkan itu yaitu mengenai home visit gitu. Betul, betul, betul. Kira-kira dengan home visit itu apa yang akan Pak Iman dapatkan tuh? Gitu. Ya dengan ada home visit itu ya salah satunya kita lebih dekat lagi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Karena dengan adanya home visit ini kolaborasi kita sebagai orang tua dan kita sebagai guru itu lebih lebih bisa kuat lagi gitu. Terkait dengan hubungan dengan keluarga dan sekolah gitu ya Bu. Oh, jadi di situ di dalam home visit yang akan Pak Iman lakukan itu Pak Iman ingin menggali ya keterkaitan antara latar belakang keluarga, mungkin begitu ya Pak Iman ya? Betul, betul. Keterkaitan latar Ya, belakang keluarga dengan dengan sikap atau attitude anak atau perilaku anak di kelas gitu atau di sekolah begitu ya Pak Iman ya? betul, betul Bu Mila. Itu yang diambil pengen saya lakukan coba. Mungkin ini lebih efektif lagi gitu. Iya, nah itu bagus sekali. Berarti kira-kira kalau misalkan Pak Iman jadi nih menerapkan home visit itu ya, atau melakukan home visit itu, eh, berapa efektif itu akan berdampak terhadap perilaku anak yang tadi kesiangan jadi tidak kesiangan, misalnya yang tadinya malas-malas jadi tidak malas. Nah, seberapa besar sih keefektifan itu ketika Pak Iman sudah melakukan home visit itu? Kalau ya yang tadi nilai yang saya nilai tadi 60 ya mungkin ya bisa 70 ya saya harapkan sih bisa sampai 90 ya karena di situ kita langsung turun langsung kolaborasi dengan keluarga gitu kan dan orang tua pun lebih bisa memahami itu kan kondisi siswa apa anaknya dengan kami di sekolah. Itu Bu Mira. Ya, oke, berarti jadi Pak Iman itu nanti akan melaksanakan eh, restitusi, menerapkannya di kelas, kemudian juga akan memberikan pendekatan-pendekatan secara personal terhadap siswa, kemudian juga membuat kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah home visit itu ya. Kira-kira eh, apa sih yang akan Pak Iman lakukan supaya itu bisa berjalan? Apa nih? Kira-kira Pak Iman harus memiliki apa untuk bisa ketercapaian itu bisa dicapai dengan maksimal? Ya salah satunya ya kita komitmen saya pribadi di sekolah, kemudian komitmen orang tua pun di rumah ya terkait dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah itu bisa terlaksana kegiatan itu. Jadi komitmen ya. Jadi Pak Iman memang berarti Pak Iman harus memiliki komitmen ya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Pak Iman gitu ya. Iya betul Mbak. Kemudian kira-kira mana yang akan Pak Iman laksanakan lebih dahulu tuh dari eh, keempat itu?
Restitusi sudah saya laksanakan ya, kemudian penugaran pun sudah saya laksanakan. Mungkin yang Hmm. akan saya laksanakan lebih dekat ini ya, coba akan usahakan untuk home visit ke rumahnya, Bu Mira. Oh, ya. Kira-kira kapan tuh akan dilaksanakan Pak Iman? Ya, insya Allah minggu ini mungkin ya. Coba akan saya usahakan untuk bisa ke rumahnya. Oke, jadi di minggu ini ya, supaya nanti di tahun ajaran baru tuh sudah tidak ada Ya, permasalahan langsung lagi tidak ya. ada lagi. Betul, betul. Iya betul. Mungkin sekaligus memberikan ini ya, apa hasil hasil laporan peserta didik ya kepada orang tua sekalian Betul, silaturahmi. betul. Gitu ya Pak Iya, Iman ya? betul. Iya, betul, Bu Iya, Mira. iya. Nah Pak Iman, kira-kira kapan nih saya bisa mengetahui perkembangannya atau kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk bincang-bincang seperti ini? Insya Allah mungkin sepulang dari sana saya pengen langsung kasih kabar baiknya sama Bu Mira ya. Hasil laporan, hasil diskusi saya, home visit saya ke rumahnya. Oh, baiklah Pak Mudah-mudahan, Iman. ya mudah-mudahan hasilnya lebih bagus lagi, orang tuanya pun lebih welcome lagi. Iya, baik Pak Iman. Kalau seperti itu, sepertinya saya akan menunggu nih kabar baik dari Pak Iman. Mudah-mudahan ada hasil yang maksimal. Saya pikir udah mulai 5:30 nih Pak Iman ya. Nah, mungkin Ya, kita sudahi dulu ya di sini ya Pak Iman ya. gak kerasa ya, Bu Mira gak kerasa udah 5:30. Iya, mudah-mudahan Pak Iman juga tidak bosan ngobrol dengan saya gitu. Kalau enggak Bu Mira ini Alhamdulillah sudah terpecahkan sedikit permasalahan saya hari ini dengan berdiskusi coaching dengan Bu Mira ya. Mudah-mudahan Bu Mira pun nggak bosen ya, nggak kapok. Insya Allah saya senang sekali Pak Iman. Baik Pak Iman ya, kita cukupkan mungkin sampai di sini ya Pak Iman ya. Ya Ya, saya pamit makasih Bu dulu. Mira. Terima Ya, kasih. terima kasih. Mohon mangga Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Ya, Selamat sore. Assalamualaikum. salam Bu Mira. Oke, luar biasa ya Pak Iman dan Bu Samira ini tadi saya memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan. Gimana perasaannya Bu Mira setelah selesai sesi coachingnya bersama Pak Iman? Alhamdulillah, senang sekali, bahagia dan jadi lega ya mungkin. Wah, lega ya. Sini yang lega mana itunya ya, coachnya. Iya, Lanjut oke Bu Mira. Dari pasca percakapan atau diskusi tadi Bu Mira dengan Pak Iman, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama dan tanyakan. Yang pertama, iya. berdasarkan kegiatan tadi, berdasarkan indikator yang ingin Bu Mira capai gitu, kira-kira mana yang sudah berkembang atau yang ingin dikembangkan juga? Yang ingin dikembangkan mungkin ini Pak, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan dan ingin ini ya apa Ingin lebih yang, bisa mendengarkan lebih apa lebih dalam lagi, lebih konsentrasi lagi gitu loh Pak. oh iya iya. Jadi kan saya melihat indikator itu kan ada pikiran yang selaras, kesadaran diri, fokus dan Mm-mm. juga rasa ingin tahu. Ya, ingin Itu mengetahui yang lebih dalam mm, gitu Pak. itu mana yang paling Bu Mira ingin kembangkan? Atau malah yang eh yang sudah tercapai dulu mana Bu Mira? Yang tadi yang sudah tercapai mana? yang sudah tercapai itu mungkin saya lebih sabar ya mendengarkan dan lebih fokus dengan Hmm, saya selalu mengulang-ulang apa yang sudah Pak Iman sampaikan, saya ulangi kembali kepada Pak Iman seperti itu dan rasa ingin tahu juga sudah saya capai gitu. oke oke. Yang ingin lebih dikembangkan lagi? Yang ingin dikembangkan itu mungkin Maaf, badan dan pikiran selaras dengan percakapan. Jadi benar-benar pure 100% untuk Pak Iman pikiran gitu nggak ya. kemana-mana. Iya, betul. Luar biasa. Oke, Bu Mira ya. Semoga keinginan Bu Mira itu nanti bisa tercapai di next coaching dengan teman-teman yang lain. Dan lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan Bu Mira ya hasil observasi saya tadi Hmm. mengenai indikator-indikator yang Bu Mira ingin capai. Memang betul Bu Mira ya, semua mungkin sudah tercapai secara Hmm. yang dilakukan di kegiatan Bu Mira tadi dari bagaimana berpikir selaras dengan keadaan di situ, lalu ada fokusnya juga, rasa ingin Hmm. tahunya kelihatan sekali ya, banyak menyampaikan lagi, terus kesadaran diri juga. Nah mungkin juga Bu Mira menyampaikan tadi yang ingin dikembangkan juga terlihat sekali memang Bu Mira pengennya fokus tapi mungkin di pikiran yang lain. Tapi secara umum sudah sangat bagus nih Bu Mira ya, sudah sesuai dengan tahap-tahap
Tirta. Lalu yang terakhir nih Bu Mira ya. Menurut Bu Mira dari kan ada 3 kompetensi yang bisa kita kembangkan ya. Ada kehadiran penuh, pertanyaan berukur, dan juga menjadi pendengar yang baik. Kira-kira dari kegiatan tadi, apa yang ingin Bu Mira kembangkan lagi? Memberikan pertanyaan berbobot kepada koci. Kenapa itu Bu Mira? Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot itu menunjukkan bahwa coach itu memiliki potensi dan kemampuan analisa yang baik. Oke, semoga juga tersampaikan ya. Memang itu tantangan buat kita semua ya Bu Mira ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Mira atas waktunya, dan juga Pak Iman sebagai coach hari ini. Terima kasih sekali sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Baik. Ya, baik, Pak Iman. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bu Mira, makasih. Makasih Pak Iman.